Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini saya akan membagikan informasi yang berkaitan dengan P3K. Kali ini dari Bapak Satya Pratama selaku Karo Humas Badan Kepegawaian Negara BKN. Resmi diangkat P3K, masa kerja honorer tidak dihitung lagi. Dari jpnn.com, sejumlah guru honorer mempertanyakan masa pengabdian mereka yang panjang. Apakah masuk dalam penentuan golongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K? Contohnya guru kelas dengan masa pengabdian 18 tahun. Apakah tidak bisa pengabdian saya yang lebih dari 18 tahun dihitung untuk dasar penghitungan gaji P3K? Jadi bukan golongan 9 atau setara 3A PNS. Kata Hayani, guru honorer K2 dari Kabupaten Pati kepada jpnn.com. Nah, di sini ada Ibu Hayani, guru honorer K2 yang sudah lulus P3K. Beliau mengabdi sudah 18 tahun lebih. Namun beliau menanyakan apakah pengabdiannya selama 18 tahun lebih itu dihitung untuk dasar penghitungan gaji P3K. Karena dengan masa pengabdian 18 tahun yang lama itu bisa setara dengan golongan 3D PNS. Dan tentunya gaji golongan 3A dengan golongan 3D pasti sangat berbeda. Dan Ibu Hayani ini berharap agar 18 tahun masa pengabdiannya itu dihitung untuk dasar penghitungan gaji P3K. Menurut pengurus Aliansi Honorer Nasional atau AHN ini, bila masa pengabdian honorer dihilangkan akan sangat merugikan mereka karena harus memulai karirnya dari bawah lagi. Nah, di sini Bapak Satya Pratama menanggapi kasus yang dialami oleh Bu Hayani dan mungkin juga dialami oleh guru-guru honorer lainnya yang sudah mengabdi beberapa tahun sebelum lulus P3K. Menanggapi itu, Karo Humas Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama mengungkapkan ada dua regulasi yang mengatur tentang P3K 2021, yaitu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru, kemudian Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 untuk jabatan fungsional non-guru. Kedua regulasi itu menyatakan masa kerja P3K adalah 0 tahun setelah perjanjian kerja ditetapkan. Di sini Bapak Satya Pratama menjawabnya dengan dua regulasi yang sudah diterbitkan, yaitu yang pertama Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan yang kedua Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Baik untuk jabatan fungsional guru maupun jabatan fungsional non-guru. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa masa kerja dihitung 0 tahun setelah perjanjian kerja ditetapkan. Dengan kata lain, masa pengabdian yang sudah bertahun-tahun sebelumnya, sebelum lulus P3K, sama sekali tidak dihitung dan tidak mempengaruhi gaji. Jadi masa pengabdian honorer tidak dihitung lagi ketika resmi menjadi P3K, terang Satya. Di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 lanjutnya, golongan gaji P3K guru yang dipersyaratkan S1 atau D4 ditetapkan pada golongan 9. Nah, buat Bapak Ibu yang S1 atau D4, maka gajinya ditetapkan untuk golongan 9. Untuk golongan gaji P3K guru, Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 menyebutkan tergantung kelas jabatan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian dari regulasi tersebut. Mengenai masa kontrak kerja, Satya menegaskan kedua Permenpan RB tersebut mengatur bahwa calon P3K yang usianya kurang dari 1 tahun, batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, maka perjanjian hubungan kerjanya setahun saja. Contohnya guru usianya 59 tahun, masa kontrak kerjanya 1 tahun saja karena 60 tahun pensiun. Sebaliknya kalau usia pensiunnya masih panjang, pejabat pembina kepegawaian atau PPK bisa memberlakukan masa hubungan perjanjian kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Jadi buat Bapak Ibu yang masih muda, yang usia pensiunnya masih sangat lama, maka masa hubungan perjanjian kerjanya minimal 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Masa kontrak kerja itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah, pungkas Satya Pratama. Jadi kalau untuk perpanjangan masa kontrak, misalkan 5 tahun sudah selesai, tetapi kalau instansi tempat Bapak Ibu bekerja atau mengajar
masih membutuhkan Bapak Ibu, maka kontraknya bisa diperpanjang. Kesimpulannya, untuk berita yang pertama ini, Bapak Ibu yang sudah mengabdi belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, namun baru diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maka masa pengabdian Bapak Ibu sebelum lulus P3K tidak dihitung atau tidak dijadikan dasar penghitungan gaji P3K. Jadi masa kerjanya terhitung dari 0 tahun semenjak Bapak Ibu pertama kali diangkat menjadi P3K. Dan Bapak Ibu yang usianya sudah mendekati masa pensiun, katakanlah 59 tahun usia Bapak Ibu ketika diangkat menjadi P3K, maka masa kontraknya hanya 1 tahun. Karena usia pensiunnya 60 tahun. Sedangkan Bapak Ibu yang masih muda, yang usia pensiunnya masih panjang, maka akan diberikan masa kontrak kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Namun, jika instansi pemerintah tempat Bapak Ibu bekerja atau mengajar, masa kontrak kerjanya bisa diperpanjang lagi jika sudah habis. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke berita berikutnya. BKN ungkap jumlah calon P3K guru tahap 1 mengundurkan diri. Lumayan banyak. Dari jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara BKN mengungkapkan tidak semua calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru bersedia diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Tercatat 99,70% saja yang melanjutkan ke tahap pemberkasan penetapan NIP P3K guru tahap 1. Enggak 100% yang diangkat, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen kepada jpnn.com. Dia lantas membeberkan data pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pemberkasan penetapan NIP P3K guru tahap 1. Dari 173.723 yang lulus, hanya 173.294 orang mengisi DRH atau 99,70%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 orang mengundurkan diri, sehingga yang sementara diproses penetapan NIP P3K sebanyak 173.195. Sebanyak 99,75% yang sudah mengisi DRH, sisanya dianggap mengundurkan diri, ucapnya. Deputi Suharmen menegaskan 99 calon P3K guru tahap 1 yang tidak mengisi DRH di akun SSCASN sampai 10 Januari 2022 dianggap mengundurkan diri dan tidak bersedia diangkat menjadi ASN. BKN, lanjutnya, sudah memberikan kesempatan banyak kepada calon P3K guru. Para peserta yang belum menyelesaikan pengisian DRH karena sudah lewat waktu pun masih diberikan kesempatan untuk menuntaskan pengisian. Syaratnya harus ada surat dari instansi bersangkutan kepada BKN untuk mendapatkan perpanjangan waktu. Sayangnya tidak semua memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Deputi Suharmen hanya mengingatkan kepada para calon P3K bahwa untuk setiap seleksi, negara mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ini bisa jadi catatan penting bagi pemerintah juga, karena sudah lulus formasi malah mengundurkan diri, tegasnya. Mengenai kapan NIP P3K terbit, Deputi Suharmen menjawab semuanya tergantung usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK ke BKN dan kelengkapan dokumen termasuk perjanjian kerja. Dia memastikan jika semuanya lengkap, penetapan NIP P3K bisa lebih cepat. Sesuai peraturan pemerintah manajemen P3K, batas waktu penetapan nomor induk atau NIP P3K maksimal 25 hari. Dihitung sejak usulan PPK masuk ke BKN, pungkasnya. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, nantikan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.